Football Universe. Inter Milan dan Javier Zanetti adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Pemain Argentina ini mengabdikan 19 tahun karirnya hanya untuk tim biru hitam. Mengapa Zanetti sangat mencintai Inter Milan? Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 18 Desember 2023 dilaksanakan pengundian babak 16 besar Liga Champions Eropa. Perwakilan setiap klub yang lolos semuanya hadir dalam acara tersebut, termasuk juga Javier Zanetti yang ingin melihat pengundian klub kesayangannya, Inter Milan. Sayangnya dia datang agak terlambat, dan ketika sampai di depan pintu, dia pun tiba-tiba dihadang oleh petugas yang berjaga. Petugas tersebut tak membiarkan Zanetti masuk, dan dia juga tak mengenal siapa Javier Zanetti. Petugas berkepala pelontos ini beberapa saat kemudian didatangi panitia UEFA dan menjelaskan bahwa orang yang dihalangi tersebut adalah legenda Inter Milan, dan dia boleh masuk. Zanetti kemudian dipersilakan masuk, dan videonya ketika dicegat ini mendadak menjadi viral. Netizen kemudian berkomentar bahwa penjaga pintu itu sepertinya jarang menonton bola, karena nama Zanetti adalah salah satu yang terbesar di zamannya. Dia adalah ikon Inter Milan sejati, dan kisah perjalanan karirnya menyimpan banyak kenangan indah. Berikut akan kami ceritakan kisah Javier Zanetti, dan semoga Om Plontos juga menonton video ini, agar dia kenal kehebatan Il Capitano Inter Milan. Javier Zanetti lahir di kota Buenos Aires, Argentina, pada 10 Agustus 1973. Dia dibesarkan di daerah Dock Sud District, yang merupakan area sekitar pelabuhan kota. Ayahnya adalah seorang tukang bangunan spesialis memasang bata, sementara ibunya bekerja sebagai cleaning service. Kondisi ekonomi keluarga Zanetti sangat memprihatinkan, sehingga ketika remaja, dia dan kakaknya harus membantu ayahnya di proyek. Setelah itu mengantarkan susu dari toko ke pembeli. Di waktu luangnya, Zanetti bersama saudaranya senang bermain sepak bola di lapangan kosong dekat pelabuhan. Karena dilihat memiliki bakat sepak bola, maka orang tuanya menyarankannya untuk mengikuti seleksi di salah satu klub besar di kotanya, yaitu Independiente. Zanetti yang berusia 9 tahun waktu itu akhirnya lolos dan dapat berlatih serta bermain bersama Independiente. Di klub ini Zanetti belajar banyak tentang sepak bola, dan dia pun dijadikan striker di awal-awal bergabung. Seiring berjalannya waktu, posisi Zanetti terus berubah-ubah. Kadang dia dimainkan sebagai gelandang, dan kadang dia juga bermain sebagai bek. Pada tahun 1989, Independiente kemudian mengeluarkan sebuah keputusan yang merugikan Zanetti. Pemuda 16 tahun ini dikeluarkan dengan alasan badannya terlalu kurus dan tak bisa menjadi pemain sepak bola sesuai standar Independiente. Zanetti yang sudah bercita-cita ingin menjadi pesepak bola profesional seketika bersedih akan hal ini. Dia pun tak ingin bermain sepak bola dan tak menyentuh bola selama setahun lamanya. Dia ingin membenci sepak bola. Kesehariannya pun diisi kembali dengan membantu ayahnya menjadi kuli bangunan. Tetapi keluarganya kemudian mencoba memberi motivasi lagi. Mereka ingin dia bangkit karena mereka melihat bakat besar dalam dirinya. Zanetti kemudian kembali berlatih di rumah dan mempersiapkan fisiknya dengan baik. Sewaktu berusia 18 tahun, dia pun mengikuti seleksi klub Divisi 2 Liga Argentina yang bernama Talleres, dan Zanetti berhasil lolos. Dia kemudian mendapatkan kontrak profesional pertamanya di sana, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Zanetti waktu itu ditempatkan di tim muda Talleres. Meski awalnya sulit beradaptasi, tetapi Zanetti terus berusaha. Musim 1991-1992 dilaluinya dengan sangat baik, dan dia pun akhirnya dipromosikan ke tim senior Talleres. Kecemerlangan Zanetti berlanjut di tim senior Talleres, karena dia langsung dimainkan sebagai pemain utama.
Sebanyak 33 laga dimainkannya dengan sangat baik untuk Talleres di musim 1992-1993 ini. Dan bakat besarnya kemudian diminati beberapa klub divisi utama Argentina. Klub Atletico Banfield yang baru saja promosi ke divisi utama kemudian mendapatkan tanda tangan Zanetti untuk musim berikutnya. Pada 12 September 1993, Zanetti akhirnya memulai debutnya di Liga Utama Argentina bersama Banfield. Berselang 17 hari kemudian, Zanetti mencetak gol pertamanya untuk Banfield saat laga melawan Newell's Old Boys. Zanetti terus menunjukkan penampilan yang meningkat sehingga dia pun akhirnya dipanggil untuk memperkuat tim nasional Argentina pada tahun 1994. Zanetti kemudian mendapatkan penawaran dari klub besar Boca Juniors pada musim keduanya, tetapi dia memilih tetap memperkuat Banfield. Karena terus tampil sangat baik, maka di awal musim 1995-1996, Zanetti kemudian dibeli salah satu klub besar Italia, yaitu Inter Milan. Dirinya menerima pinangan Inter Milan karena dia selalu ingin bermain di Liga Italia. Keluarga Zanetti memiliki darah Italia karena kakeknya adalah imigran Italia yang datang ke Argentina. Karena hal tersebut, Zanetti sangat senang dan langsung mengatakan iya saat Inter Milan meminangnya. Kondisi Inter Milan di tahun 1995 sedang dalam masa transisi karena mereka kedatangan pemilik baru yang bernama Massimo Moratti. Presiden baru ini sangat berambisi untuk membawa Inter Milan kembali meraih kejayaannya, seperti yang dilakukan ayahnya di tahun 1960-an. Karena itu Moratti kemudian melakukan beberapa pembelian pemain untuk melengkapi skuad Inter Milan. Dan ternyata pemain pertama yang direkrut Moratti adalah Javier Zanetti. Inilah awal dari perjalanan panjang Zanetti bersama Inter Milan. Dan waktu itu tak ada yang menyangka jika pemain Argentina ini bakal menghabiskan 19 tahun karirnya hanya untuk Inter Milan. Zanetti kemudian memulai musim 1995-1996 dengan Inter Milan. Awalnya dia agak ragu karena Inter Milan mendatangkan beberapa pemain asing yang cukup punya nama seperti Roberto Carlos dan Paul Ince. Regulasi Serie A yang hanya boleh menampilkan 3 pemain asing membuat Zanetti berpikir dirinya akan dicadangkan atau dipinjamkan ke klub lain. Tetapi pelatih Ottavio Bianchi ternyata memilih Zanetti untuk bermain di tim inti. Disinilah Zanetti termotivasi dan menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Pertandingan perdana Zanetti bersama Inter Milan didapatinya pada tanggal 27 Agustus 1995 saat melawan Vicenza. Di musim ini Zanetti bermain sebanyak 39 pertandingan dan mampu mencetak 2 gol. Pada musim 1996-1997, posisi Zanetti tak tergantikan. Dia memainkan total 50 laga di semua kompetisi untuk Inter Milan dan mampu mencetak 4 gol. Dia pun membawa Inter Milan ke posisi 3 Serie A, menjadi runner-up Piala UEFA, serta melaju sampai semifinal Coppa Italia. Pelatih Roy Hodgson sangat mempercayai Zanetti. Karena itu, posisi bek sayap ini tak tergoyahkan. Akan tetapi di musim berikutnya 1997-1998, Roy Hodgson dipecat dan digantikan Luigi Simoni. Pelatih baru ini kemudian mempercayakan Zanetti beberapa posisi baru. Dia kadang dimainkan sebagai bek tengah, kadang bermain sebagai bek sayap, lalu dia juga dimainkan sebagai holding midfielder, serta terkadang menjadi sayap serang. Semua peran yang diminta Simoni dijalankan Zanetti dengan sangat baik, sehingga dia pun dicap pemain serba bisa. 41 laga dimainkannya untuk Inter Milan di musim ini, termasuk membawa tim biru hitam ini sukses menjuarai UEFA Cup setelah di babak final mempermalukan Lazio dengan skor 3-0. Di babak final UEFA Cup ini, Zanetti juga sempat menyumbangkan gol kedua dengan sepakan spektakuler dari luar kotak penalti. Kesuksesan tersebut membuat nama Zanetti melambung tinggi. Akan tetapi, kesuksesan tersebut juga menjadi awal dari masa-masa suram Inter Milan. Dari musim 1998-1999 sampai musim 2003-2004, Inter Milan ternyata tak bisa memenangkan satupun kejuaraan yang diikuti. Tim biru hitam seperti kehilangan aura juaranya.
Di masa-masa suram Inter Milan inilah kesetiaan Zanetti kemudian diuji. Pada akhir musim 1998-1999, Zanetti dirayu Real Madrid untuk pindah dengan biaya transfer selangit. Zanetti tentunya tergiur akan hal tersebut, tetapi dia tidak langsung menyetujuinya. Dia malah meminta nasihat dari Moratti. Dan setelah itu, dia memutuskan untuk tidak pindah. Zanetti menjadi sadar bahwa untuk menjadi juara tidak bisa instan dan membutuhkan perjuangan yang gigih. Dia pun berjanji akan membawa trofi-trofi untuk Moratti dan Inter Milan. Hal ini menjadi pondasi dari pilihan Zanetti, sehingga ketika datang penawaran-penawaran berikutnya dari Manchester United dan Juventus, dirinya sudah tak ragu lagi untuk tetap di Inter Milan. Meski Inter Milan dalam kondisi sangat susah, aku akan tetap berada bersama mereka, kata Zanetti. Pada akhir 2001, sang pemain kemudian dianugerahi ban kapten sebagai wujud kesungguhannya untuk Inter Milan. Pada musim 2004-2005, masa-masa bahagia bagi Zanetti dan Inter Milan dimulai. Waktu itu Inter Milan telah dilatih oleh Roberto Mancini. Pelatih muda ini cukup revolusioner, sehingga permainan Inter Milan pun berubah. Gelar juara Coppa Italia berhasil diraih setelah mengalahkan AS Roma di babak final. Di musim ini Zanetti tampil sangat baik dan memainkan 49 laga untuk Inter Milan. Di awal musim 2005-2006 yang menjadi musim ke-11-nya di Inter Milan, Zanetti sempat mengalami cedera. Akan tetapi, dia dapat pulih dan kembali ke lapangan di pertandingan ketiga. Serta peran besarnya dalam memimpin teman-temannya membuahkan hasil maksimal. Inter Milan diantarkannya meraih Supercoppa Italiana. Setelah itu, mereka pun sukses kembali memenangkan Coppa Italia setelah di final kalahkan AS Roma lagi. Dan yang menjadi penantian panjang tifosi Inter Milan selama 13 tahun akhirnya bisa diraih Zanetti dan kawan-kawannya, yaitu menjuarai Liga Italia atau yang kita sebut gelar Scudetto. Zanetti sangat senang karena penantian panjangnya untuk membawa Inter Milan memenangkan Scudetto akhirnya terlaksana. Meskipun gelar Scudetto ini sebenarnya didapatkan bukan karena Inter Milan memimpin klasmen, tetapi karena Juventus terkena kasus Calciopoli. Bagi Zanetti, kejujuran dan usaha para punggawa Inter Milan layak untuk diapresiasi dengan gelar Scudetto ini. Masa-masa kejayaan Zanetti dan Inter Milan kemudian dimulai dari saat ini. Di musim selanjutnya, Zanetti berhasil mengantarkan Inter Milan meraih Scudetto secara berurutan di 4 musim dari 2006 sampai 2010. Inter Milan mendominasi sepak bola Italia dan mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka juga mampu merebut Coppa Italia dan Supercoppa Italiana dengan mudahnya. Dan ini adalah masa-masa keemasan Inter Milan. Pada tahun 2008, Inter Milan kemudian merekrut seorang pelatih muda potensial yang bernama Jose Mourinho. Pelatih ini sukses bersama FC Porto dan Chelsea, dan dia pun diharapkan dapat membawa Inter Milan sukses di kancah Eropa. Kedatangannya disambut hangat oleh seluruh skuad Inter Milan dan tak terkecuali Zanetti. Mereka pun sangat padu di tempat latihan maupun di pertandingan. Mourinho sangat menyukai etos kerja Zanetti di lapangan, karena dia selalu memiliki energi lebih untuk mengamankan pertahanan Inter Milan. Zanetti adalah salah satu pilar penting dari strategi Mourinho dalam membawa kesuksesan bagi Inter Milan. Musim 2009-2010 adalah musim yang menunjukkan dengan jelas kejeniusan taktik Mourinho dan kerja keras seorang Javier Zanetti. Walau di awal musim ini penampilan Inter Milan terkesan tak terlalu baik, serta mereka juga kalah di Supercoppa Italiana dari Lazio di final, tetapi Zanetti dan kawan-kawan kemudian perlahan bangkit dan mereka mampu tampil sangat baik di Serie A. 24 kemenangan, 10 hasil seri, dan hanya kalah 4 kali membuat posisi mereka tak tergoyahkan di puncak klasmen dan meraih Scudetto. Di Coppa Italia mereka sukses membungkam AS Roma di babak final dan menjuarai juga kompetisi tersebut. Tetapi fokus Mourinho dan Zanetti adalah mengantarkan Inter Milan meraih kemenangan terbesar mereka, yaitu juara Liga Champions. Di babak grup mereka keluar sebagai runner-up setelah kalah dari Barcelona. Mereka kemudian mengalahkan Chelsea di babak 16 besar dan CSKA Moskow
di babak 8 besar. Akan tetapi cobaan terbesar mereka adalah melawan Barcelona di semifinal. Mereka sudah pernah bertemu Barcelona sebelumnya di babak grup, dan mereka kalah, sehingga Mourinho kemudian mencoba strategi lain. Zanetti dan kawan-kawan diminta untuk bermain sangat pasif, bertahan total sambil menunggu momen yang tepat untuk serangan balik. Strategi ini membuat Zanetti harus bekerja ekstra keras, karena Barcelona memiliki banyak pemain bagus waktu itu, termasuk Messi. Tetapi Zanetti sukses memimpin teman-temannya untuk membuat garis pertahanan Inter Milan kokoh. Inter Milan kemudian menang 3-1 di leg pertama. Hal ini membuat kepercayaan diri anak-anak Inter meningkat, sehingga ketika bermain di leg kedua di kandang Barcelona, mereka tetap kokoh menjaga gawangnya. Barcelona hanya mampu mencetak 1 gol waktu itu, dan Inter Milan pun lolos ke babak final dengan agregat gol. Di babak final, Inter Milan bertemu salah satu tim kuat juga, yaitu Bayern Munchen. Zanetti dan kawan-kawan tetap disiplin menjaga gawang Inter Milan tak kebobolan, dan 2 gol Diego Milito akhirnya mengantarkan Inter Milan memenangkan trofi si kuping besar. Kerja keras Zanetti membuahkan treble untuk Inter Milan, dan ini adalah musim terbaiknya selama bermain di Inter Milan. Zanetti berhasil mempersembahkan semua trofi yang pernah dijanjikannya untuk Moratti. Zanetti kemudian terus memperkuat Inter Milan meskipun usianya sudah tak muda lagi dan mendekati 40 tahun. Akan tetapi, dia selalu dijadikan pilihan utama bagi Inter Milan. Dia pun tak pernah berhenti berlari di lapangan, sehingga julukan El Traktor atau si Traktor sangat layak disematkan padanya. Di musim 2012-2013, Zanetti masih berdiri kokoh di lapangan untuk Inter Milan. Waktu itu usianya telah 39 tahun, tetapi performanya tak pernah terlihat menurun. Akan tetapi di pekan ke-35, sebuah kejadian menimpa Zanetti. Dia mengalami cedera setelah berebut bola dengan pemain lawan. Setelah diperiksa dokter, ternyata dia harus operasi besar, dan banyak pengamat sepak bola yang memprediksikan Zanetti akan pensiun. Tetapi Zanetti belum selesai. Dia memilih untuk operasi dan terapi selama 6 bulan, dan di pertengahan musim 2013-2014, dia kembali ke lapangan di usianya yang telah memasuki 41 tahun. Zanetti memainkan 13 laga di musim ini, dan di akhir musim barulah dia mengumumkan pengunduran dirinya. Di pertandingan terakhirnya bersama Inter Milan, puluhan ribu tifosi datang ke stadion Giuseppe Meazza hanya untuk menunjukkan rasa sayang mereka kepada nomor 4 legendaris mereka. Air mata tifosi Inter ini seakan tak rela jika Zanetti meninggalkan mereka, tetapi mereka harus rela menerima kenyataan. Keberhasilan Zanetti di Inter Milan berbanding terbalik dengan perannya di tim nasional Argentina. Meskipun tampil dari tahun 1994 sampai 2011 untuk Argentina, tetapi trofi yang diraih terhitung minim. Zanetti hanya mampu membawa Argentina 2 kali runner-up Copa America dan 2 kali runner-up Confederation Cup. Zanetti adalah salah satu pemain yang akan terus dikenang fans Inter Milan. Kerja keras dan kesetiaannya menginspirasi banyak orang di dunia. Selamanya Zanetti adalah Inter Milan, dan Inter Milan adalah Zanetti. Forza Inter!